Salam sejahtera saudara dan saudari yang dikasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Saya sangat bersyukur karena mendapat kesempatan untuk berkongsi renungan yang bertemakan pemimpin sebagai agen harapan. Minggu lalu kita sudah meraihkan Minggu Advent yang pertama yang bertemakan harapan. Nah, saudara dan saudari, musim Advent atau dalam bahasa Malaysia kedatangan merupakan masa untuk memerhati, menunggu dan bersedia untuk kedatangan cahaya dalam kegelapan. Nah, ini mengingatkan kita pada perjanjian lama di mana nabi-nabi dipanggil dan diutus oleh Tuhan untuk menubuatkan dan menyatakan harapan di tengah-tengah kegelapan mereka, di dalam masa mereka dianiaya, dalam pembuangan. Mereka diingatkan bahwa janji Tuhan tetap ditepati dan Tuhan akan menyelamatkan mereka daripada penganiayaan atau pembuangan dan kegelapan yang mereka sudah alami. Nah, di dalam perjanjian baru juga kita diingatkan bahwa Yesuslah cahaya atau terang. Dalam Yohanes 8:12 berbunyi, maka Yesus berkata lagi kepada orang ramai, katanya, "Akulah terang dunia. Barang siapa sahaja mengikut aku, dia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan dia beroleh terang hidup kita." Nah, di dalam perjanjian baru kita diingatkan bahwa Kristus Yesus Tuhan dan penyelamat kita adalah terang dunia dan dialah yang memberi harapan kepada orang-orang Kristen. Jadi sebagai pemimpin yang menjadi agen atau wakil harapan daripada Tuhan, kita perlu menyatakan bagaimanakah orang-orang Kristen hidup dengan pengharapan, dengan berakar pada kedatangan Kristus. Karena harapan orang-orang Kristen berpusatkan kepada Kristus. Harapan sumber daripada Allah kita yang kita sembah di dalam Yesus Kristus. Nah, saudara dan saudari, musim Advent mengingatkan kita sebagai orang-orang Kristen untuk menanti secara aktif dengan harapan. Nah, menanti secara aktif dengan harapan bermaksud menanti dengan tidak berasa pasrah, tidak berasa putus asa, tidak berasa tidak ada harapan lagi, tetapi menanti secara aktif dengan harapan. Dalam perkataan bahasa Inggris, anticipation, yaitu menjangkakan sesuatu akan datang, sesuatu akan berlaku. Nah, inilah cara hidup orang-orang Kristen di dalam kita mengalami pelbagai cabaran di dunia ini, baik di Malaysia di mana kita mengalami krisis ekonomi, di mana kita mengalami pelbagai persoalan politik, tetapi kita mempunyai pengharapan karena Kristuslah cahaya atau terang yang membawa harapan kepada kita sebagai orang-orang Kristen. Jadi musim Advent merupakan musim persediaan dan penantian Kristen bukan saja untuk hari Natal atau Christmas, tetapi juga persediaan dan penantian orang-orang Kristen untuk kedatangan Kristus kedua kali. Nah, sekarang musimnya Advent, di mana bermula hari Minggu yang lalu kita sudah menyalakan lilin yang pertama yang membawa tema harapan sesuai dengan tema renungan kita pada hari ini. Dan hari Minggu ini
kita akan menyalakan lilin yang kedua yang melambangkan damai. Kemudian minggu berikutnya lilin ketiga akan dinyalakan yang melambangkan sukacita. Dan minggu yang keempat musim Advent ini lilin yang melambangkan kasih akan dinyalakan. Dan selepas itu kita akan menyambut hari Natal atau hari Christmas. Nah, di negeri Sabah ini musim Natal merupakan musim di mana rakyat Sabah, terutama sekali yang berada di kota Kinabalu atau juga di tempat-tempat lain, biasanya berhimpun dan merayakan bersama-sama tanpa mengira denominasi, tanpa mengira budaya atau bahasa. Kita bersama-sama merayakan kedatangan Kristus, yaitu bayi Kristus. Kita diingatkan akan musim Natal yang pertama, hari Natal yang pertama, kedatangan Mesias, kedatangan Kristus sebagai terang yang menyinari kegelapan. Dan selain itu, sebagaimana yang kita ketahui, kita tidak hanya merayakan Christmas, tetapi juga kita mempersiapkan diri untuk kedatangan Kristus kedua kali. Nah, mari kita melihat bagaimanakah atau apakah dasar Alkitab perkataan harapan. Nah, saudara dan saudari, pemimpin sebagai agen harapan berarti seseorang pemimpin itu dipanggil untuk memimpin dalam kegelapan. Nah, walaupun ada lampu macam sekarang terang, tetapi kegelapan yang dimaksudkan di sini merangkumi kegelapan rohani. Selain daripada itu juga merangkumi cabaran-cabaran atau pancaroba yang dihadapi di dunia selagi kita hidup. Nah, kalau kita melihat konteks kita di Malaysia, kita sangat bersyukur karena kita terdiri daripada pelbagai bangsa, budaya, dan juga agama. Dan kita masih boleh hidup secara harmoni dan juga secara bersatu. Walaupun iman kita tidak sama di antara satu dengan yang lain, budaya kita tidak sama di antara satu dengan yang lain, bahasa kita tidak sama di antara satu dengan yang lain, namun kita boleh berkomunikasi dalam bahasa Malaysia. Dan kita boleh beribadah di gereja dengan menggunakan bahasa Malaysia. Walaupun kita terdiri daripada pelbagai suku yang mempunyai bahasa yang berbeza-beza. Kita juga mempunyai ibadah dalam bahasa Inggris, kita mempunyai ibadah dalam bahasa Tamil, kita mempunyai ibadah dalam bahasa Mandarin, Cantonese, Hakka, Filipino, dan juga bahasa-bahasa yang lain yang menyatakan kesatuan kita di dalam Kristus, yang mengingatkan kita bahwa Kristus yang datang pada hari Natal yang pertama, dialah pembawa harapan, dialah terang, dialah harapan kita. Jadi kalau kita mahu hidup sesuai dengan kehendak Tuhan, kita perlu memegang harapan yang sudah diberikan kepada kita, yang sudah dinubuatkan oleh nabi-nabi dalam perjanjian lama, yang sudah dinyatakan oleh Yesus sendiri di dalam perjanjian baru. Jadi saudara dan saudari, harapan Advent tidak mengabaikan kegelapan. Sebagai orang-orang Kristen, kita tidak membutakan mata kita terhadap kegelapan. Seolah-olah tidak ada kegelapan, seolah-olah tidak ada cabaran, seolah-olah semuanya bagus saja, ya. Sebagai orang-orang Kristen, lebih-lebih lagi pemimpin-pemimpin Kristen, kita dipanggil
dan dicabar untuk memimpin dalam kegelapan, memimpin dalam dunia yang tidak menentu. Ya, politik kita pun tidak menentu. Ya, baru-baru ini Sabah telah melalui pilihan raya. Ramai orang gundah gulana. Ya, ramai orang tidak berpuas hati dengan keputusan pilihan raya. Namun kita mempunyai harapan di dalam Tuhan kita, Yesus Kristus. Nah, harapan kita sempena musim Advent ini menyatakan bahwa cahaya Tuhan lebih kuat dan lebih terang. Inilah harapan kita dan inilah sepatutnya yang dinyatakan, dilaung-laungkan oleh para pemimpin sebagai agen harapan. Nah, saudara dan saudari, kesaksian pemimpin Kristen sebagai agen harapan amat bermakna dan diperlukan, terutama sekali semasa krisis ekonomi, semasa ketegangan sosial, semasa ketandusan rohani. Minggu lalu kita melihat kebakaran di Hong Kong. Ramai orang terperangkap dalam kebakaran tersebut. Warga-warga emas menjadi korban. Kita juga melihat banjir di Sri Lanka, di negara jiran kita Thailand, selatan Thailand, dan juga di Indonesia, dan juga di Semenanjung Malaysia. Beberapa negeri juga mengalami bencana banjir. Pastinya ada yang berasa putus asa. Tetapi sebagai pemimpin, kitalah agen harapan. Melalui doa kita, melalui kata-kata kita, melalui tindakan kita. Inilah kesaksian pemimpin Kristen sebagai agen harapan. Pemimpin sebagai agen harapan patut mengenal pasti dan mengakui cabaran-cabaran yang bercirikan kegelapan, dan dengan tegas memberi harapan kepada orang-orang yang dipimpin atau dilayaninya. Contohnya keluarga, mungkin ada di antara anggota keluarga kita mengalami masalah rumah tangga. Bagaimanakah kita memberi harapan kepada mereka? Bagaimanakah kita mendorong mereka? Bagaimanakah kita menyokong mereka? Mungkin ada di antara anggota keluarga kita yang juga mengalami masalah keuangan. Nah, bagaimanakah pemimpin sebagai agen harapan boleh memanggil dan memberi sokongan kepada orang-orang yang mengalami masalah keuangan ini dengan mendorong orang-orang yang mempunyai lebih wang yang boleh membantu orang-orang yang mengalami masalah keuangan. Mungkin dalam jemaah kita, tidak semua jemaah kita hidup senang dan selesa. Ada di antara anggota jemaah kita juga makan pagi, kais pagi, makan petang, kais petang, dan kita juga perlulah mencari usaha bagaimana kita boleh mendorong orang-orang yang berkelebihan untuk berkongsi berkat kepada orang-orang yang hidup di dalam ketidakselesaan ini. Mungkin juga ada yang terlantar di rumah sakit, berasa sakit ya, mengalami penyakit yang mungkin membuat dia berasa berputus asa. Saudara dan saudari,
lawatan ke rumah sakit merupakan pelayanan yang membawa harapan kepada orang-orang sakit. Saya masih ingat masa saya pelajar teologi. Setiap Jumat masa pendidikan praktik, saya bersama dengan beberapa kawan melawat di rumah sakit. Kami tidak mengenal pesakit-pesakit, tapi setiap kali kami mendekati mereka dan memegang tangan mereka, berdoa dengan mereka, mereka berasa dihiburkan, mereka berasa dikuatkan. Saya masih ingat lagi ada seorang warga emas yang berbangsa Cina. Saya tidak boleh berbahasa Cina. Saya tidak tahu bagaimana saya bercakap dengan dia. Yang saya ingat ada satu bahasa Cina, yaitu mari kita berdoa, woman tahu kau. Saya berkata, woman tahu kau. Dan saya memegang tangannya dan saya berdoa dengannya dalam bahasa Malaysia. Dan saya melihat cahaya mukanya selepas dia didoakan. Dia berasa sunyi karena anak-anaknya tidak berada di kota Kinabalu. Dan anak-anaknya juga sibuk bekerja. Jadi jarang datang melawat dia di rumah sakit. Saudara dan saudari, mungkin juga di tengah-tengah komuniti kita ada yang memerlukan kata-kata dorongan, ada yang memerlukan sokongan, ya, ada yang memerlukan pertolongan. Begitu juga dengan masyarakat kita. Ada yang dari kampung berpindah ke bandaraya. Mereka juga mempunyai pelbagai masalah. Perlulah kita juga memberi mereka harapan dengan memberi pertolongan yang praktikal. Bukan kita sendiri, tetapi kita boleh mendorong jemaah kita. Kita boleh mendorong saudara-saudari seiman kita supaya kita sama-sama, ya, melalui kata-kata, melalui tindakan kita boleh memberi harapan kepada orang lain. Nah, pemimpin sebagai agen harapan, dia merupakan pemimpin yang boleh memobilisasikan orang-orang yang dipimpinnya untuk saling menyokong, mendorong, menguatkan supaya sama-sama mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Saya diingatkan dengan kehidupan jemaah awal, ya. Walaupun mereka berada dalam penganiayaan, tetapi mereka bersatu. Mereka berdoa bersama-sama. Mereka berkumpul bersama-sama. Mereka makan bersama-sama. Mereka berkongsi berkat di antara satu dengan yang lain. Sehingga tidak ada yang kekurangan dan tidak ada yang berkelebihan. Nah, inilah yang patut kita hidupkan di dalam kehidupan jemaah kita atau di dalam kehidupan community Kristen pada hari ini. Nah, saudara dan saudari, apakah harapan? Nah, harapan kita diingatkan dalam kitab Yesaya pasal 40 ayat 1 berbunyi, hiburkanlah umatku, begitulah firman Allahmu. Harapan merupakan penghiburan, pengharapan, tetapi bukan penghiburan untuk berseronok, tetapi penghiburan di mana kita memberi keyakinan, memberi harapan kepada orang-orang yang berputus asa, kepada orang-orang yang tidak dapat melihat apa di hujung terowong. Karena mereka sangat-sangat kecewa, sangat-sangat berputus asa.
Nah, hiburkanlah umatku. Begitulah firman Allahmu. Saya diutus oleh Allah untuk menyatakan kata-kata hiburan, kata-kata harapan kepada umatnya yang mengalami masalah ataupun cabaran sebagai umat Allah. Nah, kita juga melihat di dalam Yesaya ayat 3 ada suara yang berseru-seru, persiapkanlah di gurun jalan bagi Tuhan, luruskanlah padang belantara, jalan raya bagi Tuhan kita. Nah, Advent bukan saja menanti hari Natal, tapi Advent juga menanti kedatangan Yesus kedua kali. Nah, apakah peranan kita dan tanggung jawab kita mempersiapkan orang-orang di sekeliling kita, terutama sekali orang-orang di bawah pimpinan kita, orang-orang yang kita layani, supaya mereka juga terlibat sama untuk mempersiapkan jalan, untuk meluruskan padang belantara, jalan raya bagi kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Nah, mari kita melihat beberapa ayat firman Tuhan yang menyatakan apakah harapan. Nah, di dalam Roma 15 ayat 13 berbunyi begini, semoga Allah sumber segala pengharapan memenuhi kamu dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, saudara dan saudari, sebagaimana yang dinyatakan di dalam Roma 15:13 ini, Allah ialah sumber segala pengharapan. Selagi kita berpaut kepada Allah melalui Yesus Kristus, kita tidak akan binasa. Kita tidak akan putus asa, karena Allah sumber segala pengharapan. Dialah memenuhi kita dengan sukacita dan damai sejahtera dalam iman kita, supaya melalui kuasa Roh Kudus kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, orang-orang Kristen sepatutnya tidak berputus asa. Orang-orang Kristen sepatutnya tidak hilang pengharapan. Namun, kadang-kadang kita juga mengalami cabaran, kekecewaan. Tapi saudara dan saudari, marilah kita berpegang kepada firman Tuhan ini. Dan ingat bahwa Allah lah sumber segala pengharapan. Di mana kita berasa tidak ada harapan lagi, carilah wajah Tuhan, datanglah kepada Tuhan, karena Dialah sumber segala pengharapan. Dia memenuhi kita dengan sukacita, damai sejahtera di dalam iman kita, sehingga kita melalui kekuatan Roh Kudus berlimpah-limpah dalam pengharapan. Nah, di dalam Yeremia 29 ayat 11 di sini menyatakan dan meyakinkan bahwa Allah mengurniakan harapan dan masa depan. Jadi kadang-kadang kita melihat keadaan negeri kita, negeri Sabah atau negara kita, kita tidak tahu bagaimana kepastian politiknya, bagaimana ekonominya, bagaimana masa depan generasi yang akan datang. Namun saudara dan saudari, jangan kita hilang harapan, karena Allah lah yang mengurniakan harapan dan masa depan. Yang penting kita berpegang kepada janji Allah, kita taat kepadanya, kita setia kepadanya sebagai umatnya,
dengan mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, di dalam 1 Petrus ayat 3 ayat 15 di sini dinyatakan orang Kristen menyaksikan harapan dalam hidup mereka. Kalau kita lihat konteks 1 Petrus, jemaah Kristen pada ketika itu mengalami penganiayaan oleh kerajaan Roma. Tetapi mereka tidak berputus asa. Mereka tidak pasrah. Mereka menyaksikan harapan dalam hidup mereka. Sehingga orang yang melihat mereka juga mengalami harapan yang mereka alami, yang berlimpah-limpah dalam hati mereka, di mana mereka berlimpah-limpah dalam pengharapan Tuhan. Pengharapan itu adalah sauh yang kukuh dan tetap bagi jiwa kita, dan yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita ketika dia menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Ibrani 6 ayat 19 hingga 20. Saudara dan saudari, ayat ini, firman Tuhan ini mengingatkan kita betapa pengharapan itu adalah sauh, ya, yang kukuh dan tetap bagi jiwa kita. Dalam arti kata yang lain, kalau kita memiliki harapan di dalam Tuhan kita, di mana dinyatakan di dalam Roma 15:13 tadi, Roh Kudus memberi kita kekuatan sehingga kita berlimpah-limpah dalam pengharapan. Maka sebagaimana yang ditulis di dalam Ibrani pasal 6 ini, kita tidak perlu risau. Kita tidak perlu takut menghadapi masa depan kita, masa depan generasi kita yang akan datang. Karena Yesuslah perintis bagi kita. Yesuslah yang sama dahulu, sekarang, dan akan datang, dan selama-lamanya. Dialah yang akan bersama-sama dengan kita. Dialah Immanuel, karena dialah perintis bagi kita ketika dia menjadi imam besar menurut aturan Melkisedek sampai selama-lamanya. Inilah yang dinyatakan di dalam firman Tuhan. Inilah janji yang harus kita pegang. Nah, bagaimanakah peranan kita dan pelayanan kita, terutama sekali pemimpin yang dikatakan sebagai agen harapan? Saudara dan saudari, saya memilih 5 aspek atau 5 dimensi. Pertama, mengarahkan orang kepada kisah Tuhan yang lebih besar. Kadang-kadang kita melihat di dunia kita saja. Kita tidak melihat dunia yang lebih besar, dunia yang dicipta oleh Tuhan. Mungkin kita melihat, oh, tidak ada harapan negeri kita. Kita selalu bersungut-sungut dengan jalan raya kita. Kita bersungut karena aliran listrik selalu putus-putus. Kita bersungut karena internet kita tidak lancar. Kita hanya melihat dunia kita saja. Tapi saudara dan saudari, sebagai pemimpin agen harapan, kita mempunyai peranan untuk mengarahkan orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita layani kepada kisah Tuhan yang lebih besar. Bila kita melihat masalah kita
dan bandingkan dengan masalah di negara-negara yang lain, wah, kita disedarkan bahwa Tuhan Maha Besar. Dalam keadaan dunia yang tidak menentu, Tuhan tetap berdaulat. Inilah yang harus kita yakinkan kepada orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita layani. Kita mengarahkan mereka kepada kisah Tuhan, kepada kebaikan-kebaikan Tuhan, kepada perbuatan-perbuatan, tindakan-tindakan Tuhan yang maha besar dari dulu, sekarang, dan pastinya pada masa-masa akan datang. Kita mempunyai pengharapan di dalam Tuhan. Kita mengarahkan orang-orang yang kita pimpin, orang-orang yang kita layani kepada Tuhan. Karena Dialah Allah yang maha besar. Dialah Allah yang maha tinggi. Dialah Allah yang maha kasih. Dialah Allah yang berdaulat. Kedua, kita juga mengingati orang-orang yang mengalami perjuangan. Hari ini ramai orang bukan saja berjuang dalam peperangan, tetapi ada juga berjuang secara mental. Dalam dunia semakin maju, ramai orang juga mengalami banyak perjuangan. Perjuangan fisikal, perjuangan mental, perjuangan emosi, apalagi perjuangan rohani. Nah, bagaimanakah kita sebagai pemimpin, agen harapan yang sangat-sangat penting dan yang diperlukan kehadiran kita. Hadir bersama orang-orang yang kita layani. Hadir bersama orang-orang yang kita pimpin di dalam mereka menghadapi perjuangan mereka. Memang kita sekarang lebih mudah berkomunikasi. Ada WhatsApp, ada Messenger, ada macam-macam, ya. Tetapi kehadiran lebih penting daripada WhatsApp. Kehadiran kita lebih penting daripada Messenger. Kehadiran kita lebih penting daripada alat-alat komunikasi yang berteknologi tinggi ini. Kehadiran kita amat diperlukan oleh orang-orang yang kita layani. Apa orang kata, turun padang, ya. Bukan hanya beri arahan, bukan hanya memberi kata-kata dorongan melalui WhatsApp, tetapi hadirlah bersama dengan orang-orang yang kita pimpin, dengan orang-orang yang kita layani. Lebih-lebih lagi yang berjuang, baik secara fisikal, secara mental, secara emosi, berjuang dalam masalah pekerjaan mereka, perkawinan mereka, kawangan, dan sebagainya. Ketiga, mengucapkan kata-kata yang mendorong dan menyokong. Saya mendapati bahwa orang-orang kita tidak begitu biasa memberi kata-kata dorongan dan sokongan, ya. Contohnya, selepas seorang berkhotbah, jarang kita mendengar jemaah berterima kasih. Bukanlah juga kita mau dihargai, kan? Tapi biasanya kata-kata terima kasih itu mendorong kita, menguatkan semangat kita. Ataupun apabila kita melihat atau mendengar orang yang mengalami masalah, mungkin kita juga tidak mau dicap sebagai jaga tepi kain orang lain. Namun saudara dan saudari, pemimpin sebagai agen harapan, kata-kata dorongan dan sokongan sangat-sangat diperlukan
oleh orang-orang yang kita pimpin dan oleh orang-orang yang kita layani. Contohnya lah ya, kalau kita bagi tugas kepada rakan-rakan sekerja kita atau orang-orang di bawah pimpinan kita. Dan apabila tugas atau pelayanan itu sudah selesai, berilah kata-kata sokongan, berilah kata-kata dorongan, berilah kata-kata penghargaan, karena ini juga sangat penting. Nah, di dalam keluarga kita pun, ya, susah kita mau cakap terima kasih, atau susah kita cakap, minta maaf ya. Mungkin juga ini bukan menjadi budaya kita. Saya tidak pasti, perlu dikaji lagi ya dengan lebih mendalam. Tapi marilah kita belajar untuk mengucapkan kata-kata yang mendorong, kata-kata yang menyokong. Karena kata-kata yang mendorong dan kata-kata yang menyokong sebenarnya membawa pengharapan. Dan yang keempat, mengamalkan kesetiaan yang menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Mengamalkan ataupun menyatakan kesetiaan. Karena mengamalkan kesetiaan menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Apabila kita hidup setia dalam perkara yang kecil, kita diberi kepercayaan yang lebih besar lagi. Kadang-kadang kita tidak berapa setia apabila tidak ada orang melihat. Maksud saya dari segi etika, ya. Katakanlah ada perkara-perkara yang kita bahasa Inggris kata take for granted saja. Oh, ini milik semua, ambil saja. Tetapi sebenarnya ada yang membayar harganya. Jadi perlulah kita mengamalkan kesetiaan dalam tindak tanduk kita. Setia atau jujur, kejujuran ya, mengamalkan kesetiaan dan kejujuran yang menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Ataupun mungkin para pasangan suami atau istri, bila dia bekerja di luar, dia kata, oh istri saya tidak tahu. Tetapi sebagai suami haruslah mengamalkan kesetiaan. Karena kesetiaan Anda terhadap istri menunjukkan kepercayaan kepada Tuhan. Begitu juga pelajar-pelajar. Janganlah sesuka hati meniru atau menciplak. Oh, mungkin pencara ini tidak tahu karena dia tidak membaca buku ini. Atau dia tidak membaca rencana ini. Tetapi saudara dan saudari, Tuhan tahu ya. Itu sebabnya kita harus mengamalkan hidup yang setia dan jujur untuk menunjukkan kepercayaan kita kepada Tuhan. Yang kelima, memupuk masyarakat yang penuh harapan. Orang berasa diterima, dihargai, dan diyakinkan. Nah, bagaimanakah kita sebagai pemimpin, agen harapan, boleh memobilisasikan jemaah kita atau kumpulan-kumpulan yang kita pimpin, mungkin kelompok sel kita, ya, atau dalam keluarga kita sendiri. Bagaimana kita memupuk masyarakat atau community atau keluarga atau kelompok sel yang penuh harapan, di mana anggota-anggota di dalam kelompok sel kita tidak berasa terpinggir, tidak berasa diabaikan, tidak berasa tidak diperhatikan, tetapi berasa diterima, dihargai, dan diyakinkan. Begitu juga dengan ibu bapa.
pupuklah keluarga kita sebagai keluarga penuh harapan, supaya anak-anak kita berasa dihargai, diterima, dan diyakinkan, supaya mereka juga mempunyai harapan di dalam Tuhan. Nah, sebagai pemimpin Kristen di Malaysia, saudara dan saudari, kita dipanggil untuk menyinarkan cahaya Kristus dalam masa yang mencabar. Dan saya berdoa semoga musim Advent ini melengkapkan kita dan memberi kita keberanian untuk memimpin dan menjadi suara di padang gurun, membuat jalan lurus dan mengingatkan keluarga dan orang-orang yang dekat di hati kita, gereja kita, komuniti-komuniti lain, dan masyarakat Malaysia bahwa Raja akan datang. Raja damai, Raja yang penuh kemuliaan. Dia akan datang. Dan kerajaannya yang bercirikan damai, perpaduan dan harapan sudah berakar di tengah-tengah kita. Nah, sempena musim Advent ini, di mana kita menanti-nantikan hari Natal atau hari Christmas, marilah kita juga mengingati dan mempersiapkan diri untuk kedatangan Yesus kedua kali. Maranatha, datanglah Tuhan Yesus. Terima kasih saudara dan saudari. Tuhan memberkati kita semua.